Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli senar dikasih opak, terdengar, tetapi yang di luar masih belum kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli opak dikasih kesemek. Kompak sih kompak, tapi sepertinya ngambek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadratul mukarramin wa muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus Kiai Ja'far alladzi akramtuhu wa ahramtuhu, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para tokoh pemerintahan, para RT ada apa Ibu? Para RW ada, para wan ada. Parawan ada? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah, masih berada di tempat yang penuh dengan barokah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Deras Bapak. Mudah-mudahan seperti yang sudah disampaikan barusan oleh kiai kita, gurunda kita, dengan senang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersama-sama dimasukkan surganya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Abu Lahab saja yang sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab,
karena merasa bahagia, pernah merasa senang karena cucunya, keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sambil bergoyang, wah senang, cucu keponakan lahir, Muhammad keponakan lahir. Tapi nggak kayak TikTok ya, kayak TikTok kan gitu. Kemudian membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah. Akhirnya setiap malam Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Abu Lahab adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diringankan siksanya oleh Allah. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu bawa kue kemudian bawa oto. Saya udah lama nggak kumpul oto bapak. Di sini oto pakai mobil tuh oto. Bawa oto di sini, kemudian bawa motor dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya bahagia kita, tetapi membaca selawat bersama. Kemudian kita memperingati dengan mau'izatul hasanah, mengenang akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Insya Allah kita masuk dalam kategori hadis kana ma'i fil jannah. Orang-orang tersebut kita semuanya bersama Rasulullah di surganya nanti. Amin ya rabbal. Tak peduli orang-orang yang menyebut bahwa Maulid Nabi itulah bid'ah. Membaca Al-Barzanji tidak ada dari sononya, tidak ada di dalam Al-Qur'annya, tidak ada di dalam hadisnya. Tetapi kita ketahui bersama, membaca Al-Barzanji, membaca kisah-kisah Rasulullah SAW, membaca salawat karena kita cinta kepada Rasulullah SAW. Pada zaman itu Salahuddin Al-Ayyubi melihat umat Islam sudah kurang semangat, yaitu pada perang salib, di mana Islam sudah mengalami kegagalan berkali-kali, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan umat Islam, mengumpulkan para ulama. Ini bagaimana umat Islam biar semangatnya kembali lagi seperti halnya semula. Kalau begitu, mari kita rayakan kelahiran Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Kita undang setiap masyarakat, setiap desa, setiap kota, setiap kabupaten, setiap provinsi untuk bersama-sama merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan diadakan perlombaan menulis kisah-kisah Rasulullah SAW, yang mana pada saat itu dimenangin oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Tapi bukan Syekh Ja'far yang ini, Syekh Ja'far Al-Barzanji. Karena Syekh Ja'far itu tidak dilahirkan di desa Malikiyah, dilahirkan di Barzanjian. Akhirnya dinisbatkan karyanya itu, yang tadinya itu berjudul yang berjudul artinya itu ada Al-Anwarnya, Al-Anwar cahaya-cahaya seperti itu, akhirnya terkenal sampai saat ini dengan sebutan Al-Barzanji. Itu asal muasalnya karena kita membaca Al-Barzanji, membaca kisah-kisahnya Rasulullah SAW. Makanya banyak orang yang membid'ahkan, tetapi ketika sambutan mereka kadang-kadang salawat serta salam, mudah-mudahan tetap tercurahkan. Padahal tidak ada yang dalam Al-Quran dan hadis, atau tidak. Makanya gak usah pedulikan seperti itu, karena kita katakan bersama dalil umum yang kita mempunyai yaitu di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 55. Surah apa Bapak Ibu? Surah Yunus ayat 58. 50 berapa Bu? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena keutamaan dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, falyafrahu,
nafrahu, maka hendaklah kita semuanya merasa bahagia. Bahagia enggak dengan lahirnya Rasulullah? Bapak Ibu, bahagia enggak dengan lahirnya Rasulullah? Bahagia. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bahagianya kita pada saat ini kita pun mendapatkan cintanya Rasulullah. Betul? Ingin mendapatkan cintanya Rasul? Bu? Ingin mendapatkan cintanya Rasul? Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus kenal siapa itu Rasulullah. Bapak-bapak sudah kenal enggak dengan Rasulullah? Bapak udah kenal belum? Ada lagunya, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Hebat ibu-ibu. Yang pertama kita harus cinta siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada Al-Barzanji, dalam Al-Barzanji sering kita sebutkan Muhammadun Sayyidun wa laisa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun Sayyidun, Nabi Muhammad adalah Sayyid. Muhammadun Basharun, Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti halnya kita, makan dan minum. Tetapi walaisa kal basari, tetapi Nabi Muhammad tidak persis sama seperti halnya kita. Balhu, tetapi huwa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqutatun, laksana batu yakut. Bapak Ibu tahu batu yakut? Bu? Tahu batu yakut? Batu ali, batu yakut, batunya, batu cincinnya, batu yakut. Batu yakut itu harganya berapa Pak? Mahal betul tidak? Artinya sebuah permata yang luar biasa Bapak Ibu. Nabi Muhammad diibaratkan seperti itu, sementara kita wan nasu kal hajari, kita manusia biasa seperti halnya batu bata. Atau batu bata dulu berapa Pak? Batu bata harganya 2.000 Bapak. Kalau batu yakut kan luar biasa, betul tidak? Kalau kita dibandingkan dengan Rasulullah sungguh jauh seperti itu. Tetapi jangan khawatir kalau batu bata dikumpulkan kemudian menjadi rumahnya Pak Dewan kita Pak Rois, berapa miliar Pak? Harganya berapa? 2.000 lagi kan? 2.000 lagi tidak? Tidak. Tapi harganya menjadi miliar. Kenapa? Karena berkumpul Bapak Ibu. Jadi kalau ibu sering berkumpul seperti hari memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harganya 2.000, dikumpul, akhirnya kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi mulia di sisi Allah. Sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita harus kenal siapa itu Rasulullah. Rasulullah adalah manusia biasa tetapi luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Namanya saja sudah dikenal padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan di dunia ini. Betul? Kenal dengan Nabi Adam Bapak Ibu? Bapak kita kenal ya. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga karena mencoba memakan buah kami, apa kata Allah? Unnahbitu minha jami'a. Nabi Adam, Siti Hawa, iblis yang bernama Azzazul diturunkan oleh Allah dari surga. Pada saat itu Nabi Adam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 100 tahun.
dosanya satu, sujudnya kurang lebih 100 tahun. Dosanya berapa? Bu, dosanya itu berapa? Ingin masuk surga? Nabi Adam dosanya satu dikeluarkan dari surga. Kita dosanya bukan hanya satu, banyak tak terhitung, ingin masuk surga. Nabi Adam alaihissalam punya dosa satu, sujudnya kurang lebih 100 tahun sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikelilingi air matanya itu akhirnya tumbuh pohon-pohonan rindang di sekeliling batu tersebut. Pada saat itu kemudian Nabi Adam melihat ke langit, di atas langit tertulis Allah Muhammad. Nabi Adam alaihissalam penasaran, ya Allah, man huwa ya Allah, siapa nama Muhammad itu ya Allah? Hadza ismun min asma'i auladik, ini adalah nama dari nama-nama keturunan Adam. Ya Allah, bi barakati hadzal ism, barokah nama Muhammad yang disandingkan dengan namamu ya Allah, yang tentunya Muhammad itu adalah orang yang sangat mulia di sisimu ya Allah. Antaghfirani, ampuni dosa-dosa. Kemudian turun ayat, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabi Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fataba alaihi. Maka ia Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh ketika akan melawan Raja Daramsil. Tahu Raja Daramsil apa? Raja Daramsil adalah sebuah raja yang zalim, yang cikal bakal ada bahasa Maduranya perjudian. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, perangi itu Raja Daramsil. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, selama 950 tahun kami berdakwah, umatku hanya 80 orang ya Allah. Aku harus melawan Raja Daramsil di mana prajuritnya itu sungguh luar biasa. Sudah termati, bagaimana aku bisa menang ya Allah? Jibril katakan kepada Nuh, tulis nama Muhammad di telapak kanannya. Setelah itu perangi ia Raja Daramsil. Akhirnya apa? Dapat memenangi peperangan melawan Raja Daramsil. Kenapa? Karena tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saat ini saudara-saudara kita semuanya bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bid'ah, dikatakan haram, berarti dia tidak membaca sejarah Nabi Adam, tidak membaca sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Makanya tetap harus bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Nabi Muhammad adalah manusia pilihan, manusia luar biasa. Kenapa? Karena sebelum dilahirkan namanya sudah terkenal, berbeda dengan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu dikenal sebelumnya atau setelah lahir? Kalau Pak Rais ini banyak benar-benarnya. Dikenal sebelum lahir atau setelah lahir? Setelah lahir. Berbeda, betul nggak Bapak? Nama kita apalagi kadang-kadang suka dinisbatkan dengan nama yang kurang jelas. Kenapa bisa seperti itu? Banyak saudara-saudara kita yang anaknya lahir kadang-kadang masih dinisbatkan ke bulan-bulan yang mana ia dilahirkan. Contoh, kalau lahirnya Desember, nama anaknya siapa? Desi. Kalau anaknya lahir bulan November, Mafi. Betul? Kalau anaknya lahir pada bulan Agustus, Agustina. Kalau misalnya anaknya lahir pada bulan Juli, Julius Caesar. Kalau anaknya lahir pada bulan Januari, Januarti. Kalau anaknya lahir pada bulan Februari, Febrianti. Kalau anaknya lahir pada bulan Maret, Maerot. Betul tidak? Kadang-kadang masih ada yang seperti itu, sudah tidak terkenal, dinisbatkan dengan nama-nama bulan Masehi, di mana kita katakan bersama di dalam sejarah nama-nama bulan Masehi itu diambil dari nama-nama dewa Yunani kuno. Apakah Bapak Ibu senang
Anak ibu dinisbatkan kepada nama-nama dewa Yunani kuno. Seperti halnya Januari berasal dari nama dewa Janus yang bermuka dua, yang diketahui oleh orang-orang Yunani, diyakini oleh mereka mengetahui masa depan dan masa belakang. Februari berasal dari nama dewa Fabrius, yaitu nama dewa pencucian. Kemudian Maret berasal dari nama dewa Mars, nama dewa perang. Kemudian April berasal dari nama dewa Aprilia, nama dewa kesucian, dan seterusnya. Agustus, Julia itu adalah nama-nama tokoh mereka yang diabadikan dalam bulan-bulan Masehi. Apakah pantas kalau anak kita dinisbatkan kepada nama-nama dewa? Pantas nggak, Bu? Ada juga kadang-kadang ingin terkenal, anak saya ngambil dari Al-Quran. Oh gitu, buka Al-Quran, keluarnya musyrikun. Wah, bagus nih musyrikun, saya ngambil dari Al-Quran. Anak yang kedua buka lagi, keluarnya kafirun. Wah, anak kedua ini ngambil dari Al-Quran. Yang ketiga zalimun, dari Al-Quran juga. Tetapi maknanya Bapak Ibu, maknanya tak cocok. Ada juga kadang-kadang anak saya mau dikasih nama Israel. Kok bisa? Biar nanti nakut-nakutin mereka Israel. Akhirnya ketika bapaknya sakit, dia kumpulkan semua anak-anak aku, kayaknya sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Yang terakhir anaknya yang bernama Israel datang. Kata anaknya, bapak Israel sudah datang. Apa Israel? Modal saya. Makanya kalau memberi nama, kasih nama-nama yang baik, baru paham, Bu. Bapak kasih nama-nama yang baik. Sama seperti hadis Rasulullah, namanya Muhammad, namanya Ahmad, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 6. Apa kata Allah? Wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa suatu saat nanti akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Tetapi karena Nabi Muhammad tidak dilahirkan dari Bani Israel, Nabi Muhammad dilahirkan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka merasa benci, kemudian di dalam kitab Taurat dihapus, di dalam kitab Injil dihapus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa-apa yang sudah dihapus oleh mereka. Semakin benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada umat Islam, sehingga diabadikan oleh Allah, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah, kita harus kenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa, tetapi luar biasa. Yang kedua, yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus banyak menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh guru kita, man ahabba syai'an fakadura dzikruhu. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, maka dia banyak menyebutnya. Kalau saat ini kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhilus shalawat, perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang membaca salawat satu kali saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
niscaya Allah pun akan berselawat atasnya 10 kali. 1 dibalas dengan 10. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa huttat bihi asra khati'atin. Rasulullah mengatakan Allah pun akan menghapus seluruh dosa-dosa kita, kehilafan kita, yaitu dosa-dosa kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa rufi'at alaihi asra darajatin. Kemudian Allah akan mengangkat 10 derajat kita. Kalau ibu ingin dihapus dosanya, ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan malas-malas untuk membaca shalawat kepada Rasulullah. Saya sering silaturahmi kepada para kiai, para ulama-ulama, terutama mereka yang sudah punya pesantren besar. Saya bertanya, Pak Kiai, amalan-amalan spiritual apa sih yang Pak Kiai mempunyai lembaga pendidikan sebesar ini? Banyak dari kalangan beliau-beliau mengatakan, setiap malam setelah melaksanakan salat tahajud, aku tidak pernah lepas dari membaca shalawat. Yang pertama, aku membaca istighfar minimal 100 kali. Yang kedua, aku membaca shalawat 100 kali. Yang ketiga, membaca la ilaha illallah 100 kali. Yang keempat, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita punya hajat besar, tinggal tambah tulisan. Bapak, ibu, sholat hajat, sholat tahajud, membaca istighfar 1000, sholawat 1000, la ilaha illallah 1000, hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 dalam satu sila. Tidak berubah. Kemudian hajat yang pintar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah banyak dipraktekkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama kita. Hajat kita akan dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diijabah oleh Allah. Kalau tidak percaya, silakan dipraktekkan. Ini sudah banyak dibuktikan oleh para ulama dan guru-guru kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah." Orang yang paling utama mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah adalah aktsaruhum salatan, adalah mereka yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi sudah diingatkan oleh guru kita, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan santai, bersalawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paling minimal seperti itu. Bapak Ibu, insya Allah. Kenapa? Agar kita semuanya mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dari setiap aspek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diteladani. Rasulullah dikatakan presiden adalah presiden yang presiden. Rasulullah dikatakan kepala rumah tangga, apalagi Rasulullah mempunyai istri, mempunyai anak-anak yang banyak. Rasulullah dikatakan pemimpin agama adalah pemimpin agama yang sungguh luar biasa. Setiap sisi bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Bu, sudah menghidupkan sunnah Rasulullah tidak? Sudah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan tidak? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bu, pernah makan bala-bala tidak? Bu, tahu bala-bala nggak di sini? Kalau di Bandung bala-bala di sini bakwan, laba-laba, bala-bala atau bakwan. Enaknya pakai cabai tidak, Bu? Bu, pakai cabai tidak? Bala-balanya sebelah mana? Kanan. Cabainya sebelah mana? Sebelah mana, Bu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih." Ketika kalian semuanya makan, maka hendaklah makan menggunakan tangan kanan. Ibu pakai tangan kanan, tangan kiri. Bala-balanya, cabainya di mana? Tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Sesungguhnya setan kalau makan menggunakan tangan kiri. Jadi kalau makan pakai tangan kiri berarti sama dengan kata saya.
Ayo sedikit-sedikit ibu. Ayo kita teladani kalau makan. Kadang-kadang kalau minum wa idza ahadukum ya. Wa idza ahadukum ayyakulah tadi. Wa idza ahadukum ayyashruba falyashrab biyamini. Ketika makan pun ataupun minum pun kita menggunakan tangan kan. Kadang-kadang kita besok kita kan gitu ya. Rokok, kopi kan gitu. Bapak kalau kopi pakai tangan apa Pak? Tangan kiri, tangan kanan. Sudah mengikuti sunnah Rasul tidak kalau begitu? Itu hal yang kecil Bapak Ibu. Tapi ini yang harus kita praktekkan sedikit-sedikit kepada anak-anak kita. Kalau ibu makannya pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kiri, dilihat oleh anaknya. Ketika ditegur oleh Kiai Ja'far, nggak boleh makan tangan kiri. Ibu saya pakai tangan kiri. Ibu saya makan minum pakai tangan kiri, bapak juga selama ngerokoknya pakai tangan kiri. Makanya sedikit-sedikit berubah Bapak Ibu. Siap berubah tidak? Siap berubah tidak? La yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Kadang-kadang kita pulang sekolah dari kantin minum jus, sok berdiri tidak? Disadari nggak Bu? Pulang dari manten, kadang-kadang juga sama minum es teh sambil jalan, sunnah tidak Bu? Sudah menjadikan Rasulullah teladan tidak? Kalau bukan air zam-zam Bapak Ibu, jangan berdiri. Kalau air zam-zam tidak apa-apa, karena filter pun kan di dalam tubuh kita. Ini kalau di dalam kesehatan. Kenapa Rasulullah itu mengajarkan kita kalau minum itu berdiri, berduduk? Kenapa harus duduk? Karena filter itu akan terbuka. Jadi kalau minuman itu kurang bagus nanti akan difilter, akhirnya masuk ke dalam lambung kita, dalam perut kita dalam keadaan baik. Tetapi kalau air zam-zam itu tanpa difilter sudah baik ke dalam tubuh kita. Makanya kalau yang pergi haji umrah itu sambil minum berdiri, no problem, nggak ada masalah. Tetapi kalau di rumah minum jus, minum teh es dan sebagainya, baiknya bisa lalu itu sunnah Rasul. Bu, sering malam Jumatan tidak? Bapak sering malam Jumatan tidak? Sering. Kalau malam Jumatan Bu, bapak-bapak masih senang membaca Bismillahirrahmanirrahim jannibna syaitan tidak Bu? Bu, bapak-bapak sering tidak? Atau jangan-jangan serangan fajar saja? Tiba-tiba itu tahu rokok basah, airnya Bu, airnya. Tetap harus ikutin Bapak, meskipun punya anak 1, 2, 3, sunnah loh. Bu, kalau tidur masih sering baca doa tidak? Rasulullah pernah menasihati Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau melakukan 4 hal, kata Rasulullah. Yang pertama, janganlah engkau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, janganlah engkau tidur sebelum Rasulullah beserta para nabi yang lain itu memberikan syafaat kepadamu. Yang ketiga, janganlah engkau tidur sebelum umat Islam itu ridha kepadamu. Yang keempat, janganlah engkau tidur sebelum melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sampai menjelang haji ketika Rasulullah selesai melaksanakan sholat, loh, engkau Aisyah kenapa belum tidur? Aku tidak mampu melakukan 4 hal ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, apa kata Rasulullah? Maksudku, janganlah engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran, yaitu membaca Al-Ikhlas 3 kali, sama seperti halnya menghatamkan Al-Quran. Janganlah engkau tidur sebelum para nabi itu ridha kepadamu, yaitu membaca sholat. Yang ketiga, janganlah engkau tidur sebelum umat Islam itu ridha kepadamu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Yang keempat, janganlah engkau tidur sebelum engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah berkali-kali kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sunnah itu dilakukan Bu? Kadang-kadang kita kan tidur itu kan buka YouTube kan? Buka WA, tidur kan gitu kan? Main game, ketiduran, tak sempat membaca apa yang sudah dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Siap Bu? Habis ini pulang ke rumah bisa mempraktekkan nggak sedikit demi sedikit Bapak? Insya Allah. Sementara amalan-amalan sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ada juga Bapak Ibu. Yang bisa kita terapkan sebenarnya banyak. Yang
pertama adalah qiyamul lail. Apa Bu? Qiyamul lail. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam maka kita hidupkan dengan melaksanakan sholat tahajud. Karena dengan sholat tahajud bisa meninggikan derajat kita kepada maqam mahmuda. Para ulama terdahulu, para ibunda ayahanda kita terdahulu, kenapa mempunyai anak yang hebat? Karena setiap malamnya tidak pernah tidak melakukan sholat tahajud, meskipun hanya 2 rakaat. Apalagi kalau kita sampai meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap malamnya Rasulullah rakaat pertama membaca Al-Baqarah, rakaat yang kedua Ali Imran. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Bu, kalau misalnya kita bermakmum kepada suami kita, dia mulai salat yang pertama membaca Al-Baqarah, rakaat yang kedua Ali Imran, kira-kira itu kuat nggak? Bu, kuat tidak? Kalau salat tarawih kadang-kadang kita milih-milih mushola dan masjid, betul nggak? Masjid mana yang paling cepat, disitulah yang ramai jemaahnya, betul tidak? Dulu saya punya teman Bapak Ibu di Bandung. Pertama kali saya itu mengundang imam itu yang juara internasional. Tujuannya biar makmumnya itu betah. Tapi ada juga yang tak betah Bapak. Akhirnya ketika hari kedua saya tanyakan, Bapak besok jadi sholat di Masjid Baitul Rahim lagi? Ah, malas lah. Kenapa? Ilmunya bacanya panjang, tak kuat saya. Surat apa sih yang dibaca? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah apa artinya? Sapi betina. Oh, pantas untuk sapi betina. Kira-kira nanti malam ini surat apa yang dibaca? Al-Fil. Al-Fil apa artinya? Gagah. Wah, gak mau lah. Sekala sapi betina saja panjangnya luar biasa, apalagi Al-Fil yang artinya gajah, tentu berjam-jam terus dirinya. Itu karena mereka nggak tahu kan Bu, Al-Fil padahal cuma 2 baris kan gitu ya, hanya berapa ayat. Artinya Bapak Ibu, kalau masalah panjangnya susah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena di dalam sejarah Rasulullah saking panjangnya, lamanya berdiri ketika melaksanakan qiyamul lail, kakinya bengkak sehingga Siti Aisyah pernah mengatakan, wahai bebek, wahai my darling, wahai bala-balaku. Bapak masih panggil itu Pak? Bapak, Bu, masih dipanggil bebek, ya ya? Bebek, my darling, kan gitu ya. Engkau kakinya sudah bengkak. Engkau kan Rasulullah, utusan Allah, sudah dijamin masuk surga. Kalaupun misalnya tak sholat 1 malam, 2 malam, 3 malamnya nggak apa-apa. Apa kata Rasulullah? Justru aku malu sekali kepada Allah. Allah sudah menjamin aku masuk surga. Aku sudah maksud kalau aku tidak melaksanakan sholat tahajud, apakah aku termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan bengkak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kakinya pernah bengkak ya? Bu, pernah bengkak nggak Bu? Kesandur, asam urat. Tapi nggak apa-apa, yang terpenting kita rajin melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud. Yang kedua, sunnah Rasulullah yang tak pernah tertinggal apa? Qiraatul Quran. Apa Bu? Qiraatul Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Allah, Rasul pernah mengatakan, inna qawmi, sesungguhnya kaumku, ittakhadha hadzal qur'ana, telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, terhancurkan. Di dalam tafsir Jalalainnya, karyanya Jalaluddin Asyuti Al-Mahalli, ditafsirkan ay matrukan, umatku sudah mulai meninggalkan. Kalau di dalam tafsir Al-Misbah, menurut Rasyihab, orang-orang yang dikatakan meninggalkan Al-Quran, mengacungkan Al-Quran, orang yang tidak bisa membaca Al-Quran,
tetapi mereka tidak mau belajarnya dengan alasan saya sudah tua, rambutku sudah berubah, aku sudah pensiun. Mereka yang dikatakan mengagungkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, mereka yang sudah bisa membaca seperti hanya kita, tetapi tidak mau memahami Al-Quran. Mereka yang bisa memahami Al-Quran dikatakan meninggalkan Al-Quran kalau mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Kenapa umat Islam saat ini mundur sementara orang-orang Barat itu maju? Oh, Bapak, kenapa umat Islam saat ini mundur sementara orang-orang Barat maju? Padahal pada zaman Rasulullah, pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mengalami kejayaan. Orang Barat berbondong-bondong belajar kepada umat Islam, tetapi saat ini mereka itu mengalami kemunduran justru belajar kepada orang Barat. Bahkan ada sebuah buku yang berjudul Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama al-mu'akhirun. Kenapa umat Islam saat ini mundur, orang-orang Barat maju? Padahal umat Islam sehari-harinya membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Lebih-lebih ketika memasuki bulan Ramadan, hatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kenapa masih mengalami kemunduran? Jangan-jangan Al-Quran sudah tidak diperlukan lagi kan? Oh, Bapak, sementara di Amerika sana, di Inggris sana, yang hampir tidak tahu menang tentang Al-Quran dan mereka menjadi negara baik. Kita Indonesia 80%, hampir 90% umat Islam, tetapi masih menjadi negara berkembang. Kenapa kira-kira? Jawabannya kenapa? Karena umat Islam tidak kembali kepada Al-Quran secara totalitas. Mereka hanya membaca dan membaca, sementara kita katakan bersama, wahyu pertama kali yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Allah. Di situ Allah tidak menyebutkan objeknya. Kira-kira yang mau dibaca apa Bapak Ibu? Bacalah buku kan gitu kan? Tapi ini bacalah dengan menyebut nama Allah. Tujuannya apa? Kalau umat Islam itu maju, sebenarnya jangan hanya yang dibaca itu, tetapi semua ayat-ayat kauniyah semua itu juga dibaca. Ketika kita membaca alam, maka akan muncul ilmu pengetahuan alam. Ketika kita membaca diri manusia, akan timbul ilmu kedokteran. Ketika kita membaca tentang jiwa, maka akan timbul ilmu tentang psikologi. Dan membaca ilmu akan timbul ilmu pengetahuan, dan ini yang dipraktekkan oleh orang-orang Barat saat ini. Tahu Habibie nggak Bapak Ibu? Almarhum B.J. Habibie. Ketika beliau itu sekolah di luar negeri, tidak pernah ranking 1 awalnya Bapak Ibu. Akhirnya dia penasaran kepada teman-temannya yang ranking 1, ranking 2. Ini kan ranking 3 Habibie. Ketika ditanyakan, wahai teman-temanku, kenapa engkau selalu ranking 1, ranking 2? Apa kata teman-temannya? Karena aku mengamalkan kitab suci. Loh, kok bisa? Karena ketika sepertiga malam, di mana di situ orang-orang sedang tidur, di mana kata umat Islam di situ doa diijabah oleh Tuhan. Di saat itu semua keinginan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Tuhan. Aku pada saat itu bermunajat, pada saat itu aku belajar. Om, kata Habibie, oh ini yang belum aku kerjakan. Akhirnya pada saat itu sepertiga malam setelah melaksanakan salat tahajud, membaca Al-Quran, kemudian belajar, akhirnya B.J. Habibie menjadi ranking 1. Kenapa? Karena mengamalkan sunnahnya Rasulullah, salah satunya qiyamul lail dan qiraatul Qur'an. Paham Bu? Siap Bu dipraktekkan? Insya Allah. Yang ketiga, sunnah Rasulullah SAW yang tak pernah tertinggal adalah melaksanakan sholat di masjid. Apa? Di masjid. Kalau yang tidak berhalangan, bapak-bapak sholatnya di, apalagi yang 40 rumah setiap sisi sholatnya di, apalagi yang mendengarkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. So kita melaksanakan sholat di masjid. Karena kenapa? Karena keberkahan akan diberikan oleh Allah. Alladzi barakna haulah. Kalau kita menjadi petani, sisihkan di antara 5 waktu minimal 1 kali saja itu melaksanakan sholat masjid setiap hari, agar kita mendapatkan keberkahan, menjadi petani-petani yang diberkahi.
menjadi anggota dewan yang diberkahi, menjadi presiden yang diberkahi. Jangan tinggalkan masjid. Minimal kalau bisa kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sholat isya dan sholat subuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang paling susah Bapak Ibu melaksanakan sholat itu, berjamaah itu di masjid adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau hanya maghribnya yang penuh tetapi subuhnya hanya satu baris, tidak ada yang karena kata Rasulullah SAW, apakah penduduk Malikiyah termasuk orang-orang beriman atau tidak? Lihat sholat subuh dan sholat isya. Kalau sholat isya-nya penuh, sholat subuhnya penuh, nanti keimanannya sudah dia ajukan. Ini kalau dijawab sudah mulai seperti itu Pak. Siap kira-kira Bapak Ibu? Kata ibu yang melahirkan suami, ibu di rumah saja. Ibu dianjurkan nggak sholat di masjid? Bu, dianjurkan nggak sholat di masjid? Memang kalau kita lihat di dalam redaksi hadisnya adalah sholatul rajuli, sholat laki-laki yang lebih utama. Tetapi kalau kita lihat kontekstual hadis tersebut, kita melihat latar belakang asbabun nuzul hadis tersebut. Kenapa Rasulullah mengatakan sholatul rajul, bukan sholatul rajuli wan nisa? Karena pada saat itu Rasulullah itu baru membangun masjid di mana baru berupa pelepah kurma dan tidak ada pembatas untuk wanita. Dan pada saat itu di kota Madinah orang-orang munafik suka mengganggu perempuan, artinya tidak aman dalam perjalanan. Mafhum mukhalafahnya, kalau masjidnya sudah bagus seperti Masjid Al-Hidayah ini, kemudian ada penyekatnya, diizinin oleh suami, apalagi berangkat bersama sholat subuh bersama suami, boleh terjadi. Pahalanya bukan hanya 27 derajat Bapak Ibu. Di dalam hadis banyak dikatakan, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang luar biasa, datang sebelum waktu sholat ke masjid, jangan nunggu adzan. Menunggu apa? Bapak nunggu adzan tidak ke masjid? Saya mau bukan nunggu adzan, nunggu kawan. Hasan Al-Basri Bapak Ibu menjadi waliullah itu bukan karena amalan-amalan yang lain seperti halnya pada umumnya, tetapi menjadi waliullah karena sering datang ke masjid sebelum waktunya sholat itu. Makanya bapak-bapak kalau ingin jadi wali, datang sebelum waktunya, minimal jadi wali murid. Siap Bu? Datang sebelum waktu sholat tiba. Yang kedua, punya wudhu dari rumahnya, ambil wudhu dari rumahnya. Kalau kita datang sebelum waktu sholat, kemudian punya wudhu dari rumah, maka langkahnya kata Rasulullah menggugurkan dosa. Langkah lagi diangkat derajatnya, langkah lagi digugurkan dosanya. Semakin banyak melangkah ke masjid, semakin banyak dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ke masjid lebih jauh, pahalanya juga lebih banyak. Kalau pakai motor langsung diparkir di pinggir tangga, sangat sedikit sekali. Kalau bisa diparkir agak jauh ke sana, biar ada langkahnya ke masjid, menggugurkan dosa, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja kata Rasulullah SAW, Bapak sudah naik ke tangga 27 derajat sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sholatnya belum dilaksanakan Bapak Ibu. Masuk ke pintu masjid, maka malaikat akan mendoakan, ya Allah ampuni dosa-dosanya si fulan ini ya Allah. Padahal belum sholat. Dengan syarat kata Rasulullah, jangan sampai menyakiti orang-orang yang ada di dalam masjid. Kadang-kadang kita bertemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya hutang sudah tidak bayar bulanan, dicari kemana-mana, akhirnya ada di masjid dia sholat. Oh, sampean badan kantor, cari-cari di mana-mana, kok malah ada di sini kurang ada, sampai itu sudah bla 27 derajatnya hilang Bu, mengumpulkan dosa, diangkat derajat dan dihapus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada di masjid orang yang bersalah kepada kita, pernah menyakiti kepada kita, biarin saja. Nanti di luar masjid urusannya. Paham Bu? Insya Allah. Yang keempat, sunnah Rasulullah yang tak pernah tertinggalkan adalah sholat duha. Karena bagaimanapun juga agar pintu rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah buka dengan sholat duha. Yang kelima, apa yang bisa
kita amalkan dari sunnah Rasulullah SAW yang tak pernah tertinggalkan adalah bersedekah. Apalagi pada saat ini kita masih berada di musim pandemi meskipun sudah mulai menurun ya. Alhamdulillah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, dengan bersedekah dapat menolak bala. Makanya dulu kita biasanya setiap pergi ke masjid kita bawa duit Bapak Ibu 1.000, 2.000, 5.000 masuk ke klaim. Siapa tahu Bapak Ibu misalnya hari itu ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala akan kesempret oto. Tapi nggak mati. Itu kan takdir mu'alaq, betul tidak? Bukan takdir mubrah. Itu bisa ditangkal, bisa ditolak dengan sedekah. Atau misalnya kalau kata guru saya itu setiap mau ujian, mau ikut lomba, jangan lupa bersedekah. Kenapa? Karena kegagalan, misalnya kalah dalam perlombaan itu tidak akan balas. Jadi bagaimana cara menolaknya? Bersedekah. Makanya biasakan setiap pagi kita bersedekah. Sebenarnya tidak harus pagi, tetapi kalau pagi sebelum beraktivitas, kan harapan kita adalah tadfa'ul bala. Meskipun tujuan utamanya adalah lillahi, karena Allah. Kemudian yang keenam adalah daimul wudu. Rasulullah itu tetap setiap harinya itu tidak pernah nggak wudu. Mau bepergian apalagi, mau tidur apalagi. Jadi putus yang ambil wudu lagi, putus ngambil lagi seperti itu. Kira-kira kalau nggak wudu. Para sahabat yang seperti itu yang Bilal bin Rabah yang diceritakan dalam kisah Isra Mi'raj, kenapa ketika Rasulullah SAW akan melihat surga ternyata ada lampah kaki, lampah sandal. Kemudian ditanyakan, ini lampah siapa nih? Jibril. Ini adalah lampahnya Bilal bin Rabah. Pada saat itu ketika bertemu dengan Bilal bin Rabah, amalan apa yang pernah kau lakukan wahai Bilal? Amalanku adalah setiap melaksanakan wudu, aku melaksanakan sholat syukur, wudu minimal 2 rakaat. Siap Bu? Insya Allah. Yang ketujuh adalah istighfar. Istighfar. Kullu bani Adam khata'. Setiap kita pasti mempunyai kesalahan, betul tidak? Kadang-kadang kita punya salah kepada istri kita. Mentang-mentang kita adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin dalam rumah tangga, semena-mena kepada istrinya. Main tangan kepada istrinya, membentak begitu saja tanpa ada alasan kepada istrinya. Dosanya apa? Bu, kadang-kadang ketika di rumah pakai singlet, pakai daster yang sudah robek-robek, tetapi ketika ke undangan bibirnya merah, hidungnya harum wangi. Dosanya Bu? Dosanya. Kalau ibu misalnya nyuci baju, kemudian dapat uang 100.000, rezeki kata ibu. Kemudian kata bapak mau beli rokok, my baby, dapatkan uang saya 100.000 di sana. Atau dosa kamu? Dosa kepada saya. Kadang-kadang kita setiap hari suka mengomentari saudara-saudara kita. Pergi ke majelis taklim, bisik-bisik terus. Dulu-dulunya kayak taplak mingga. Masa kayak taplak mingga? Tadi ngomongin dosa kamu? Kadang-kadang juga melihat majelis taklim. Di sini ada majelis taklim lagi. Majelis taklim ada seragamnya kan, ada seragamnya Bu. Kalau nggak ada seragamnya nggak ada nggak paham. Seragamnya kadang-kadang tahu bahwa itu masih cicil 2 bulan lagi, masih bisik. Itu 2 bulan lagi, yang ini 3 bulan lagi. Dosa kamu membicarakan kehidupan orang lain. Kadang-kadang kita pergi ke nikahan, kemudian yang perempuannya cantik, yang suaminya tua, lihat. Suaminya tua banget, masih dengan saya, coba saya jadi suaminya. Dosa tidak Bu? Kalau teman saya itu kalau teman saya kalau mau nikah itu cari yang tua, bukan cari yang muda. Kalau di sini cari yang muda, cari yang tua. Cari yang tua, cari yang muda. Kalau teman saya cari yang tua yang kaya. Sudah ketebak Bu? Sudah ketebak ya, ingin hartanya kan? Tapi teman saya 2 bulan, yang harapannya itu istrinya yang tua itu meninggal, bisa diambil warisannya. Justru kembali, teman saya meninggal dunia setelah 2 bulan. Ketika ditelusuri, ini pasti corona. Ketika ditelusuri ternyata bukan, keracunan susu kadaluarsa. Sudah 60 tahun nanti ibu masih kesedot baik. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam
membaca istighfar kepada Allah, karena setiap saat pasti kita melakukan dosa, betul tidak? Kadang-kadang setiap hari kita berusaha berikhtiar mencari nafkah, tapi segitu-gitunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak kuat imannya, ini yang bahaya Bapak. Ada yang memelihara tuyul, ternak tuyul, ada yang ternak tuyul di sini Bapak. Kalau ada saya minta satu Bapak. Ada yang babi ngepet, ada yang seperti itu. Bahkan ada juga kadang-kadang karena tanahnya hanya segitu-gitunya saja, punya tanahnya Ustadz Jakmal misalnya, berapa hektar Pak? Misalnya tanahnya di apa namanya, digeser, kira-kira dosa nggak Bapak? Dosa tidak. Man akhadha minal ardi syai'un bi ghairi haqqihi, barang siapa yang mengambil satu jengkal saja dari tanah yang bukan haknya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradina, maka nanti akan dibendamkan ke dalam tanah sampai 7 lapis. Kira-kira mau tidak? Karena kalau nomor tanah ini dua pihak harus ada dengan sembrono, apalagi mengambil seluruhnya punya saudara-saudara kita yang masih bentuk SKT dan lain sebagainya. Maka kita harus perbaiki jadwal kita. Siapa? Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin farraja wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah, kalau kita rajin membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal 100 kali seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kurang dari 100 kali. Apa kata Allah Rasulullah? Setiap permasalahan kita akan dibuka, diberikan solusi, diberikan solusi. Setiap kita mempunyai hati yang tidak tenang, meropak, mikirin ini, mikirin itu, akhirnya meskipun rumahnya kecil, punya anak 4, punya menantu juga 4, kata bapak yang menantu yang ketiga, kamar sudah penuh, kira-kira kita tidur di mana? Kata bapak, apa kita masih punya dapur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika di dapur, kata istrinya, bapak-bapak dingin dingin. Alhamdulillah mama. Orang-orang dingin-dingin harus beli AC, kita kan dingin-dingin banyak AC dari pinggir, kan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak istighfar kepada Allah. Wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib, maka akan diberikan rezeki yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah sebuah kisah. Di Bandung itu ada tukang gerobak sayur yang setiap pagi jualan. Utangnya banyak di mana-mana Bapak Ibu. Dia mendatangi guru saya. Kata guru saya, perbanyak membaca istighfar. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang itu sudah punya formulir Al-Quran gara-gara membaca istighfar. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat ada dalam Al-Quran Bapak Ibu, surah Nuh ayat 10 ayat 11. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Dulu umatnya Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, ini lama gak hujan nih, sayuran saya, kemudian pohon-pohon saya, buah-buahan saya udah gak bisa dijual, udah rusak semuanya. Apa kata Nabi Nuh? Istaghfiru rabbakum, minta maaflah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrar, maka pada saat itu turunlah hujan. Akhirnya tumbuh-tumbuhannya, biji-bijiannya semuanya bisa tumbuh kembali dan bisa dijual. Bahkan wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah akan memberikan harta yang banyak kepada kita. Semakin banyak istighfar kita, maka semakin banyak rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semakin banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sudah 1 tahun, 2 tahun menikah tetapi nggak punya anak. Padahal dicek ke dokter suaminya nggak punya penyakit apa-apa, istri juga nggak punya penyakit apa-apa. Tetapi barangkali pernah meminta dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang-kadang suka melihat saudara-saudara kita yang jenggotan Bapak Ibu, yang kadang-kadang saudara kita yang jenggotan anaknya banyak sampai 7, 8, kadang-kadang kan suka komentar, betul tidak? Wih, amit-amit punya anak banyak seperti itu nih, kan seperti itu. Akhirnya menikah, akhirnya itu melakukan dosa kepada Allah yang belum dimaafkan oleh Allah.
istaghfiru rabbakum. Makanya setiap saya bertemu dengan teman-teman itu tak punya anak sudah bertahun-tahun, padahal dicek secara medis itu tidak ada apa-apa, perbanyak istighfarnya. Kalau cuma istighfarnya 3 kali setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, 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 rabbana atina fid dunya hasanah. Repot betul. Paham Bu? Ini yang kata Bapak Maman. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 ini, minimal 7 amalan sunnah Rasulullah yang tak pernah ditinggalkan ini kita amalkan sedikit demi sedikit. Kalau belum bisa 7, 6, belum bisa 6, 5. Yang pertama Bu, ya mulai salat tahajudnya. Yang kedua Bu, membaca Al-Quran. Yang ketiga Bu, makmurkan masjid dengan salat berjamaah di dalamnya. Yang keempat apa? Salat duha. Yang kelima apa? Sedekah. Yang keenam daimul wudu. Yang ketujuh perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan hanya memperingati saja, tetapi berefek kepada perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena poin-poinnya sudah berjatuhan, ini cepat diambil. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya dibebaskan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukuran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina Maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban la ta'ti wa la mashaqqati wa la dhayyin wa la nasab. Allahumma a'sinna min jahdil bala wa darris saqa wa su'il qada wa shalatil a'da innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min as-salihin, Rabbana hab lana min asy-syakirin, Rabbana hab lana min as-sabirin, Rabbana hab lana min al-muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan alamin. Mohon maaf kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah kata keterbatasan manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang terakhir, jangan lupa antara bala tangan kanannya diangkat dulu. Doa tolak bala, tangan kanannya diangkat, bukan tangan kiri, tangan kanan. Yang ke atas tangan kanannya Bapak Ibu, yang ke atas, orang ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.